Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sehat, sahabat sehat RSUD Luwiliang. Perkenalkan, saya Dr. Alma Tahir Pulungan, spesialis paru FISR. Saya bekerja di RSUD Luwiliang untuk spesialisasinya di tahun 2013. Tapi saya sudah berada di Luwiliang semenjak dokter umum di tahun 2006. Situasi dinyatakan pandemi apabila suatu wabah ini atau KLB berada di wilayah-wilayah atau negara-negara di dunia. Dan kita mulai menyatakan pandemi itu mengikuti WHO ya semenjak di 2020 Maret begitu kita mempunyai kasus pertama kali. Nah, itulah kita mulai menyatakan diri sebagai pandemi COVID-19 bagian dari pandemi di dunia atau di belahan negara lain. Jadi di awal pandemi kita masih mencoba mendiagnosis dulu karena yang namanya alat diagnostik pada saat awal-awal pandemi itu alat diagnostik yang paling utama itu PCR ya, alat diagnostik itu kita masih terbatas sehingga akhirnya banyak kasus yang memang masih berada di permukaan ya, banyak kasus juga yang tidak dikenali dengan baik ya, akhirnya kita tidak bisa menghitung dengan jelas di awal-awal pandemi. Mungkin beberapa bulan setelah itu, setelah awal pandemi, kita sudah mempunyai sistem yang baik itu dari sisi pelaporan maupun dari sisi diagnostik, sehingga akhirnya kita bisa melihat dengan jelas ya posisi kita seperti itu seperti apa. Jadi di awal pandemi itu kita masih meraba-raba dan banyak memang kasus-kasus yang tidak kita kenali. Berikut juga kasus-kasus kematiannya juga. Tetapi beberapa bulan setelah itu kita bisa mendiagnosis, kita bisa melaporkan dengan baik, dan akhirnya kita mulai menata laksana pandemi ini dari beberapa sisi ya, baik dari sisi klinis maupun dari sisi epidemiologis. Setelah beberapa bulan setelah itu pandemi kita berlangsung turun naik. Artinya apa? Artinya pada saat pandemi berlangsung kita masih beberapa ilmu pengetahuan baru yang kita serap dan kita terapkan itu masih berlangsung ya. Dan puncaknya pandemi ini terjadi dari beberapa gelombang ya. Gelombang pertama yang kita mengalami di di akhir 2020 sekitar bulan November Desember ya. Nah, itu gelombang pertama. Tapi gelombang kedua yang terjadi itu lebih dahsyat. Itu di sekitar bulan Juli ya, kalau saya tidak salah statistiknya itu di tanggal 27 Juli angka tertinggi kematian kita di angka 2000 sekian per hari ya. Sedangkan angka kasusnya juga masih tinggi di sekitaran bulan itu ya, bulan Juli ya, baru setelah itu mulai turun. Jadi pandemi ini memang terbagi menjadi beberapa gelombang ya, seperti pandemi-pandemi yang pernah kita alami sebelumnya. Gelombang pertama itu berlangsung di sekitar bulan November Desember. Gelombang kedua puncaknya tertinggi di bulan Juni, Juli sampai ke September. Baru kita mengalami gelombang ketiganya kemarin ya, gelombang Omicron itu di sekitar bulan Februari Maret. COVID itu bukan hanya sekedar sekedar penyakit yang kita mengatasi secara klinis ya, tapi juga mengatasi secara epidemiologis dari mulai hulu. Yang pertama yang harus kita kenali dari sebuah penyakit adalah bagaimana faktor penularan dari penyakit itu sendiri. Yang kita ketahui dari COVID, begitu pertama kali kita diagnosis atau kita kenali, COVID itu penularannya melalui, pertama kita kenali sebagai droplet, baru itu setelah itu berkembang sebagai airborne. Ya, begitu kita kenali sebagai airborne, pencegahan yang dilakukan pemerintah sudah mulai dilakukan dengan baik, yang kita kenal sebagai protokol kesehatan 5M itu sendiri ya. Baru setelah itu mengikuti jejak pandemi-pandemi sebelumnya, kita memerlukan sebuah vaksin ya. Kita memerlukan vaksin untuk membuat imunologi kita mengenali penyakit yang sedang kita hadapi, sehingga akhirnya vaksin inilah yang nanti akan menentukan berakhirnya sebuah pandemi ya. Karena nanti kita akan melihat bagaimana vaksin ini mengubah progresivitas sebuah penyakit. Ya, di awal kita tahu COVID-19 itu penyakit yang fatal, usia muda, usia tua, dengan komorbid atau tanpa komorbid, itu bisa mengakibatkan progresivitas penyakit yang tinggi, fatalitas penyakitnya juga tinggi. Nanti kita bisa menilai sendiri bahwa dengan upaya pemerintah menekan
angka kesakitan dan kematian COVID itu dilihat dari berbagai sisi, baik dari sisi pencegahan dengan protokol kesehatan, ya apa itu yang disebut sebagai PPKM, ya kita menerapkan PPKM dari mulai level 4, 3, 2, 1 dan seterusnya, sampai kita menerapkan juga sebuah pencegahan progresivitas dengan vaksin. Nah, vaksin ini nanti yang mengubah sebuah progresivitas menjadi tidak lagi menjadi progresif, ya hanya menjadi virus yang kita kenali sebagai virus biasa, nantinya akan seperti itu. Nah, jadi memang yang kita harapkan dari vaksin itu yang masih kita dengar secara keliru ya di masyarakat, kok saya divaksin masih bisa kena COVID. Nah, itu adalah satu anggapan yang sangat keliru, bahwa vaksin COVID-19 dari berbagai macam merek itu tidak berfungsi sebagai pencegahan masuknya penyakit. Ya, kita ketahui tadi mencegah COVID itu dengan mengurangi resiko penularan dari airborne, ya, baik itu dengan masker, mencegah dari kerumunan, ya, dan sebagainya. Itu mencegah COVID yang sesungguhnya, mencegah kita terkena COVID. Tapi vaksin itu sendiri, saya mengibaratkan bahwa yang namanya masuknya infeksi ke dalam tubuh kita itu ibaratnya terjadilah pertempuran. Waktu kita belum mempunyai vaksin, ya tubuh kita ini tidak mengenali faktor infeksi yang masuk ke tubuh kita, sehingga mengingat bagaimana virus COVID ini berkembang cepat dalam tubuh, ya faktor pertahanan kita tuh banyak sekali yang salah. Salahnya gimana? Satu, virusnya banyak, yang keluar pertahanannya sedikit. Virusnya sedikit, yang keluar pertahanannya banyak. Ya, tentara imunologisnya, tentara imunnya itu berlebihan, menghancurkan beberapa sel yang masih sehat. Ya, sehingga pada saat itu kita kenali bahwa harusnya ada satu vaksin yang bisa mengenali. Jadi begitu virus masuk, kalau kita sudah divaksin, ya tentara pertahanan tubuh kita ini sudah mengenali bahwa oh inilah infeksi virusnya yang mana saja, sehingga kita bisa mengeluarkan jumlah tentara imun yang cukup dan tepat untuk mencegah progresivitas penyakit. Jadi pada akhirnya, pada orang-orang yang sudah divaksin dan juga bisa mencegah dengan baik masuknya infeksi virus COVID tadi, turunlah angka progresivitasnya. Nah, artinya pada saat orang yang sudah divaksin itu kena infeksi, dia tidak lagi menjadi berat. Ya, sekarang kita kenali bahwa setelah vaksin ini ditemukan, virus juga mengalami berbagai varietas dari virus sendiri. Ya, mutasi genetik dari virus juga terjadi setelah kita menemukan vaksin. Jadi virus juga bukan seperti benda yang diam, ya. Dia sebuah materi genetik yang terus-menerus mengikuti bagaimana dia bisa menginfeksi dan bisa mengakibatkan penyakit pada manusia. Nah, seperti itulah virus dan seperti itulah nanti perkembangan vaksin. Ya, jadi vaksin sampai saat ini kita masih menerapkan vaksin-vaksin baik itu virus yang dilemahkan, ya maupun messenger RNA, ya itu tujuannya sama, yaitu mencegah progresivitas. Dan pada akhirnya nanti kalau setiap orang sudah divaksin, terjadilah sebuah imunitas kelompok. Nah, imunitas kelompok ini yang nanti mencegah kelompok-kelompok yang rentan, yang tidak bisa divaksin, yang punya sakit stroke yang berat, ya, yang punya penyakit-penyakit lain yang kronik yang akhirnya tidak divaksin, penyakit imunologis, itu berada di dalam kelompok imunitas tersendiri, ya, sehingga akhirnya herd immunity ini melindungi populasi lain yang lemah dan tidak bisa divaksin. Ya, jadi kita harus pahami dulu, tadi pandemi kita sudah tahu bahwa pandemi itu kita punya KLB di beberapa negara, ya beberapa negara sepakat bahwa dengan metode diagnosis yang sama, dengan metode pengobatan yang sama, dan ternyata itu adalah suatu penyakit yang sama dinyatakan sebagai pandemi. Endemi adalah penyakit yang lokal ada di sebuah negara, ya, dan bisa dikendalikan. Dikendalikan itu apa maksudnya? Satu, kalau kita mengeluarkan di negara kita mengeluarkan beberapa opsi atau syarat. Yang pertama, progresivitas rendah, artinya apa? Angka kematiannya rendah. Angka kematian itu tadi kita bisa tekan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan vaksin tadi. Cakupan vaksinnya juga harus tinggi, jadi kelompok herd yang punya herd immunity-nya juga harus lebih tinggi. Ya, WHO mencakupkan sekitar 70% dari komunitas itu sudah bisa menurunkan progresivitas penyakit.
Ya, kemudian juga positivity rate ya, untuk syarat sebuah endemi positivity rate-nya itu harus di bawah 5. Dari rekomendasi WHO juga harus di bawah 5. Waktu Juni 2021 ya, itu positivity rate kita sangat tinggi, 30% di atasnya. Ya, 30% ya di atas itu. Kemudian sekarang ini positivity rate kita sudah turun di angka 1,2 sekian persen ya. Ya, dari situlah kita akan melihat bagaimana penerapan dari pandemi ke endemi ini ya. Jadi tidak bisa diputuskan hari ini, tapi kita masih mengamati apa saja yang kita amati. Yang pertama, kita amati perkembangan cakupan vaksin. Yang kedua, kita amati mutasi genetik dari virus COVID-19. Apakah masih ada mutasi-mutasi yang ganas seperti Delta atau tidak? Ya, dan berikutnya nanti kita masih mengamati bagaimana penularannya di masyarakat kita. Ya, angka kematian dan sebagainya juga kita masih amati, sehingga keputusan untuk endemi sampai saat ini belum bisa dipastikan. Jadi kita sudah belajar banyak pada saat kita mengalami pandemi 2 tahun terakhir ini ya. Jadi kita tahu bahwa setiap infeksi itu kita juga harus tahu pencegahannya dengan melihat bagaimana infeksi ini menular. Foodborne itu dari makanan ya, airborne itu dari udara ya, droplet itu dari percikan udara ya. Dari situ masyarakat sudah mengenali dan juga sudah belajar bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari virus COVID-19. Dan setelah sudah menjadi endemi pun, kita tidak boleh lupa akan upaya-upaya yang sudah kita lakukan tadi. Karena penyakit infeksi bukan cuma COVID. Ya, penyakit infeksi bukan cuma COVID-19. Banyak penyakit infeksi lain yang bisa kita cegah dengan tetap memakai protokol kesehatan. Kita tetap bisa menerapkan cuci tangan. Ya, kapanpun kita bisa cuci tangan, juga tahu bagaimana cuci tangan yang baik ya. Kita tetap memakai masker saat kita sakit ya, saat kita batuk pilek, kita tidak mau menularkan ke orang lain, kita tetap memakai masker walaupun bukan COVID ya. Juga kita tetap harus bisa mengenali bagaimana lingkungan-lingkungan yang bisa kita hindari. Contoh, kerumunan dengan sirkulasi yang tidak baik ya, sirkulasinya buruk, banyak kerumunan ya, itu juga kita bisa hindari. Jadi pesan saya, walaupun COVID-19 ini sudah menjadi endemi, upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk mencegah penyakit itu tetap harus kita lakukan. Protokol-protokol kesehatan harus tetap kita ingat agar kita terhindar dari pandemi-pandemi berikutnya. Ya, itu sebuah kemungkinan yang optimis kita dapat capai ya, tanpa masker. Tapi seperti yang tadi saya nyatakan, bahwa bermasker atau tidak itu tetap harus kita pertimbangkan. Kita pergi ke kerumunan dengan sirkulasi yang buruk, pakailah masker. Karena kita tidak mau kena penyakit infeksi yang menular melalui udara, apapun penyakitnya. Ya. Kemudian di ruang terbuka, sekarang Pak Presiden Jokowi sudah memperbolehkan membuka masker di ruang terbuka. Kami setuju, ya tentunya kita bisa melihat bahwa ruang terbuka dengan sirkulasi yang baik, permukaan masker harus dipertimbangkan berapa kerapatan jarak orang dengan orang di antara ruang terbuka tersebut. Ya. Dan juga jangan lupa bahwa memakai masker tujuan utama selain kita hindar penyakit adalah mencegah orang lain kena penyakit. Ya, jadi pakailah masker ketika kita sakit flu, ketika kita bersin-bersin, ya, ketika kita sedang merasa terkena radang tenggorokan, ya. Karena tujuan pakai masker bukan cuma kita tidak sakit, tapi mencegah orang lain terkena penyakit. Ya, jadi bermasker itu wajib kita pertimbangkan kapan, tempat, dan di mana waktunya. Ya, dan terakhir, sahabat sehat RSUD Luiliang, jangan lupa bahwa pandemi belum berakhir. Pandemi belum dinyatakan sebagai endemi. Kewaspadaan kita harus tetap sama waspadanya seperti kita di pandemi tahun-tahun kemarin. Ya, protokol kesehatan masih kita jaga di tempat-tempat tertentu.
Masker masih harus kita pakai kalau kita ke rumah sakit, kalau kita bertemu orang di kerumunan, ya kita harus tetap pakai masker. Ingat sekali lagi bahwa pandemi belum berakhir, kita belum dinyatakan secara resmi sebagai endemi, dan kita wajib menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga saudara-saudara keluarga kita untuk tercegah dari penyakit COVID-19. Dan yang terakhir, sampai sekarang pun kita masih men-screening atau masih mendiagnosis pasien-pasien yang mengalami gejala seperti COVID-19. Jadi jangan ragu untuk ke rumah sakit bila mengalami gejala-gejala seperti gejala COVID-19, karena tetap harus kita diagnosis, tetap harus kita obati sebaik mungkin sebelum menjadi fatal. Terima kasih dari saya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk sahabat RSUD Lewiliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.